kejahatan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Menolak lupa sejumlah peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, berat masa lalu dan keberulangan peristiwa yang sama yang terus-menerus terjadi sepanjang pergantian kepemimpinan. Mulai dari peristiwa 1965, 1966, tragedi Tanjung Priuk, pembelajaran terganggu, dan ada beberapa siswa yang berrestoran karena sesak napas. Setiap warga negara Indonesia seharusnya berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan dilindungi oleh negara. Namun yang terjadi pada masyarakat rentan sebaliknya, negara lebih memperdulikan investasi dan kepentingan diri politik. Negara juga tidak lagi menghormati hak-hak warga negaranya dalam upaya mencari keadilan. Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 menjadi catatan kelam hak asasi manusia dan persepak bolaan di Indonesia. Tragedi ini menegaskan bahwa negara abai terhadap tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus ini secara adil dan bermartabat dan tetap melanggengkan impunitas. Setidaknya dalam tragedi tersebut terdapat 135 korban meninggal dunia serta ratusan orang lainnya luka-luka yang menggambarkan penggunaan kekuatan secara berlebihan serta tindakan brutalitas aparat keamanan yang dipertontonkan oleh aparat keamanan TNI Polri dalam tragedi tersebut. Penggunaan gas air mata yang serampangan membabi buta mengakibatkan ratusan orang mengalami luka-luka hingga meninggal dunia. Peristiwa tersebut secara jelas menggambarkan belum terintegralisasikan prinsip hak asasi manusia secara mendasar di institusi Polri, sebagaimana amanat reformasi kepolisian maupun TNI, di mana peristiwa tersebut lebih diperburuk dengan tindakan pengamanan yang tidak proporsional dan cenderung berlebihan. Lebih lanjut lagi, kami melihat negara yang tidak bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan dapat dilihat dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang menganggap tragedi Kanjuruhan pada Februari 2022 lalu. Negara seharusnya hadir untuk menjawab, untuk menjadi jawaban, untuk menuntaskan segala kejahatan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM masa lalu, juga mengadili setiap para pelaku pelanggaran HAM tersebut, bukan malah melakukan pembiaran dan berusaha menghalangi proses-proses mencari keadilan oleh keluarga korban dan para solidaritas persoalan kemanusiaan. Ada untuk cara kami, yang pertama, tangkap dan adili pelanggaran HAM berat masa lalu. Yang kedua, sahut Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga, tetapkan peristiwa Kanjuruhan sebagai kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. 4. Stop kriminalisasi dan represi masyarakat terempat. Untuk isu lokal, stop perampasan ruang hidup dan penyerobotan lahan pertanian masyarakat. Kelas 2, berikan keadilan untuk masyarakat tinggal 2. Hentikan rencana pembangunan tanggul akan dipaksa dan itu yang menjadi persoalan bersama bagi kita saudara-saudara. Segala sesuatu itu selalu tidak ada pertimbangan kemanusiaan. Segala yang disahkan berdasarkan aturan, berdasarkan ekonomi, tidak pernah mempertimbangkan hak-hak kemanusiaan bagi masyarakat pribumi asli. Ingat juga Galasi, ketika masyarakat yang menduduki dari tahun 1992 dari 1800-an dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggalnya, dipaksa untuk berhenti bertani hanya untuk kepentingan konglomerat dan aparat. Kita semua harus paham bahwa negara tidak pernah mau mengurusi hak kemanusiaan kecuali urusan ekonomi dan perlu mereka pribadi. Bahkan nyawa harus diambil dari nyawa yang hidup pasti akan dibunuh kalau tidak memberikan tanahnya sendiri. Kita ingat Kalilonde, ketika Kalilonde memperjuangkan hak tanahnya untuk bertani, tetapi dipaksa harus memberikan tanahnya untuk aparat untuk dibangun sebagai tempat latihan menembak. Apakah peluru itu bisa memberi makan bagi saudara-saudara kita yang ada di daerah pertanian Kalilonde? Tidak ada, saudara. Sampai hari ini belum pernah tuntas ketika menuntaskan soal pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi pada negara ini. Baik itu dari peristiwa G30S, Gestapo, peristiwa 65, 98, peristiwa pembantaian yang terjadi di Papua. Sudah mau dipolisikan oleh aparat-aparat penegak hukum, teman-teman. Teman-teman, coba bayangkan kalau kita atau teman-teman sekalian yang menjadi warga Pulau Rempang tersebut. Saudara sekalian, namun tak lain dan tak bukan, kami di sini adalah untuk menyampaikan aspirasi yang mana persoalan-persoalan pelanggaran HAM. Kami akan bersamakan Kamisan,
Kamisan ini berdiri pada tahun 2007 yang mana kamisan ini berdiri karena adanya kesadaran, adanya korban terkait dengan pelanggaran dan kemudian terjadi di 98 bahkan 1965 1966. Nah ini yang kemudian menjadi salah satu kepentingan kami untuk bagaimana kemudian ingin menyuarakan bahwa negara perlu menuntaskan apa yang kemudian terjadi, pelanggaran HAM yang kemudian terjadi di negara Indonesia itu sendiri.